Mana bentuk? Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai pembekalan kita pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu peserta pembekalan dan tryout Angkatan 3, Batch 3 dan Retaker yang akan ujian di akhir Januari ini. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang juga malam ini gabung ya, banyak yang gabung dari teman-teman yang belum PPG, pengen ngintip gitu ya, ngintip gimana teknis pembekalan kita. Ya mudah-mudahan termotivasi dan tahun ini teman-teman yang belum PPG ada slot dan kuota untuk teman-teman semua hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang pembekalan yang akan ujian di akhir Januari, wajib lulus ya, wajib lulus semuanya. Dan amin, kalau nggak lulus kena hukum ya. Kalau nggak lulus kena hukum. Hukumannya apa ya? Hukumannya nggak lulus gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang sedang PPG, Bapak Ibu sekalian yang akan ujian di akhir bulan ini, ingat baik-baik, ada 50.000 yang sedang antri sekarang yang akan PPG. Jadi Bapak Ibu yang sedang PPG jangan disia-siakan kesempatan ini. Pesan saya, tidak ada pilihan lain bagi Bapak Ibu, wajib lulus. Maka untuk lulus itu kita latihan, belajar. Oke, Bapak Ibu sekalian. Baiklah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi malam kita Zoom ya, dan kemarin sempat 2 kali kita Zoom, dan malam ini kita lanjut kembali seperti yang telah kami janjikan. Kita akan intensif terus Zoom, pembekalan, membahas soal, membahas materi sampai ujian, sampai Bapak Ibu lulus. Oleh karena itu, jangan pernah lelah. Biarlah berakit-rakit kita dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kita kemudian. Lelah dan capek Bapak Ibu akan hilang seketika nanti ketika Bapak Ibu pengukuhan dan ketika Bapak Ibu menerima sertifikat pendidik dan dikukuhkan sebagai guru PAI profesional. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan materi. Tadi malam kita sudah membahas tuntas terkait teori belajar. Ya, tadi malam materi kita teori belajar. Dan oh ya, untuk record YouTube-nya mohon bersabar karena masih dalam proses. Nanti kami akan kirimkan ulang seluruh materi-materi itu. Ya, pada malam ini kita akan tuntaskan materi kita tentang wawasan kebangsaan. Malam ini kita akan tuntaskan. Pak, maaf Pak. Ada apa Pak? Oke, apa suara saya bisa didengar dengan baik Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa Pak. Alhamdulillah bisa. Baik. Malam ini kita akan tuntaskan materi kisi-kisi nomor 1 sampai kisi-kisi nomor 20 tentang wawasan kebangsaan
yang kaitannya dengan implementasi PPM PAI bagi guru PAI. Nah, itu dia. Kalau tadi malam kita udah bahas tuntas tuh, teori behavioristik, teori konstruktivistik, teori sosial, teori kognitivistik, kemudian satu lagi apa? Humanis. Mudah-mudahan ingat-ingat kata kuncinya, nanti kita akan ingatkan terus di grup. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita mulai belajar kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembahasan kita demi pembahasan melalui Zoom keingat-ingat, kebayang-bayang, dan terngiang-ngiang nanti saat Bapak Ibu ujian. Oh ya ini, oh ya ini, oh ya. Jadi sehingganya Bapak Ibu nanti kalau belajar kita orang dewasa ini akan lebih banyak sepertinya audio visual, audio. Kalau Bapak Ibu disuruh membaca modul, ya banyak juga sih teman-teman yang memang baca modul bukan modul, tapi lebih banyak lagi yang tidak membaca. Lebih banyak lagi yang baca 5 menit udah ngantuk, udah tidur. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share screen melihat progres daripada grup kita dan apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu sekalian, sebentar. Di grup kita itu, saya ingatkan kepada teman-teman yang ikut pembekalan. Saya ingatkan kepada teman-teman yang pembekalan, Bapak Ibu tidak hanya sekedar masuk grup ya, terus dibiarkan aja grup itu begitu. Jadi Bapak Ibu udah join di grup, tapi setelah join di grup dibiarkan aja grup itu begitu. Tidak, grup itu harus dipantau terus. Ada narasi saya malam ini kepada Bapak Ibu sekalian. Update informasi, upgrade kompetensi. Ya, jadi update informasi, upgrade kompetensi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu bukan nakut-nakutin tidak, tapi memang faktanya seperti itu ya. Kemarin Pak Andrizal Ali ngirim ini nih ke kita. Yang tidak lulus itu ada 2016 yang batch 2 kemarin. Nih yang tidak lulus nih, ini data nih. Tidak lulus 2.000 orang lebih yang nggak lulus, bayangkan itu. Yang lulus itu 8.000. Total peserta angkatan 2 kemarin itu kan 10.090. Yang tidak lulus itu ada sekitar 2016. 2016. Nah, di ini kita informasikan yang ini yang sudah join ini ada 320 orang nih di grup batch 3 dan retaker ini. Yang khusus batch 3 dan retaker ini wajib lulus. Tidak ada cerita, wajib lulus. Maka segala upaya kita. Amin ya Allah. Ini tolong di-mute dulu lah Bapak Ibu supaya saya konsentrasi ya. Di-mute dulu. Kemudian sini di grup kita ini saya tadi yang baru join mungkin nanti kita kirim ulang ini file-file tolong Bapak Ibu sekalian kalau memungkinkan di print ya di print, kalau tidak ya dibuka, tapi sebaiknya kan di print dan dibukukan supaya nanti lebih enak ketika ujian. Ini modul, kemudian ini contoh-contoh soal, kisi-kisi. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu sekalian ini link TO ini Bapak Ibu jangan merasa terbebani. Link TO kita ini diangsur-angsur mengerjakannya. Seperti kemarin ini saya sudah jadwalkan. 3 Januari ini kerjakan tuntas. Sampai kita lihat progresnya. Link yang dikerjakan teman-teman. Kita bisa lihat progresnya Bapak Ibu sekalian. Seberapa penguasaan teman-teman dari 40 butir soal tersebut. Jadi sebentar Bapak Ibu sekalian kita lihat progresnya seperti apa.
Nah, wah ini udah banyak nih yang ngerjain nih. Ini kemarin udah. Saya belum menandainnya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini harus bisa diulang-ulang. Tapi yang mungkin ini barangkali yang baru-baru mengerjakan ini, kalau teman-teman yang sudah berulang-ulang, insya Allah nilainya pasti maksimal. Dari 40 butir soal yang di link 1 itu. Terakhir Pak Hamdan nih, 40/40. Tadi dikerjakan jam 19.47. Nah, Owi Penny. Nah, oke. Cukup lumayan, tapi masih banyak ini. Saya belum puas dengan hasil Bapak Ibu yang nilainya masih di bawah. Nilai itu harus apa namanya? Harus ini alhamdulillah udah banyak progresnya ini Bapak Ibu sekalian, makasih. Terakhir saya kasih tanda kuning ini di tanggal 9 ya. Di tanggal 9. Nah, itu baru link TO1. Kalau nanti udah maksimal nilai di TO1, lanjut ke TO2. Mohon maaf ini sedikit agak berisik, bisa dipikir jalan Bapak Ibu. Nah, di TO2 kita lihat hasilnya. Nah, sampai seterusnya Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi penting, ini latihan kita di grup di WA, di grup WA kita share. Ini belum saya tandain, ini sebagian udah ya. Sebagian udah, ini yang baru-baru belum saya tandain. Nah, ini masih banyak Bu Maida, ini masih ini Bu Maida, Bu Surina, Bu Penny, Bu Dahlia, Bu Ani. Harus diulang lagi nih. Remedi Bu ya. Bu Novi alhamdulillah udah. Bu Novi awalnya 37, kerjakan lagi. Jadi 40. Bu Novi ini udah berulang kali bikin ini dan alhamdulillah skornya. Ini Y ini awalnya 17. Diulang lagi jadi 29 dan seterusnya. Oke, alhamdulillah dan nilai-nilai yang cukup maksimal itu kita apresiasi. Pak Ahmad diulang lagi nih, Pak Ahmad. Bu Nora alhamdulillah awalnya 19/40 jadi 40/40. Dan sebagian daripada soal-soal di Google Form kita itu sudah kita kirimkan dalam bentuk file gitu ya, supaya teman-teman bisa belajar maksimal. Ini dia gambarannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ingat pesan-pesan saya, Bapak Ibu sekalian, pesan-pesan untuk menguatkan kita semua bahwa apa namanya itu, petunjuk-petunjuknya, insya Allah Bapak Ibu seperti angkatan-angkatan sebelumnya, kami akan kawal Bapak Ibu secara intensif. Di batch 3 ini wajib lulus, termasuk retaker. Jadi first taker dan retaker wajib lulus, gitu ya. Jadi mengerjakan TO itu gunanya melatih mental kita berhadapan dengan soal-soal HOTS, melatih literasi peserta agar terbiasa membaca cepat dan membaca secara pemahaman, melatih peserta berpikir cepat tentang materi, menggiring peserta agar menguasai materi, dan kerjakan TO berulang-ulang hingga skor maksimal. Itu dia. Nah, jadi trik menghadapi atau mengerjakan soal HOTS itu baca soal dengan fokus dan pahami dan baik, cari keywordnya, kata kunci. Fokus pada inti pertanyaan dan kaitkan dengan kalimat stimulus bagian atas soal itu. Jika ada hubungan dengan pertanyaan, jika tidak ada hubungan stimulus dan pertanyaan, ya fokus saja pada pertanyaan yang dijawab atau yang dianggap benar. Nah, itu dia. Jadi ini penjelasan-penjelasan ini nanti bisa dibaca di. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Tadi siang saya coba bikin ini ya. Kita coba bikin apa namanya? Polling melalui WA. Ini bisa contoh-contoh soal dan kita upload di WA, dan ini cukup banyak juga yang ngisi ya tentang KTI gitu ya. Kemudian teman-teman lebih banyak suka di Telegram katanya, ada bunga-bunganya ya, betul. Arti kata begini,
Saya ingin Ya, Bapak Pak, Ibu. senang saya, Pak. Ya, ya betul. Saya ingin Bapak Ibu bahwa semuanya aktif update info gitu, baik itu di WA maupun di Telegram. WA iya, Telegram iya juga. Jadi ini contoh-contoh teman-teman mengerjakan. Pak Dono merancang sebuah rencana pembelajaran yang salah satunya bertujuan mengembangkan peserta didik agar memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sosial. Oleh karena itu, Pak Dono akan mengembangkan materi yang berisikan. Oh ya, sorry, ini terputus ya. Sorry Bapak Ibu, terputus itunya. Ini yang komplit. Nih, seorang guru menyajikan permasalahan-permasalahan terkait dengan akhlak. Ini terkait dengan teori belajar. Soal yang berkaitan dengan teori belajar. Seorang guru menyajikan permasalahan-permasalahan terkait dengan akhlak seorang anak terhadap orang tuanya. Kemudian guru tersebut mempersilahkan kepada siswanya untuk berdiskusi guna menghasilkan sebuah konsep untuk memecahkan permasalahan tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, teori belajar yang digunakan oleh guru pada kegiatan pembelajaran tersebut adalah sini adalah konstruktivistik ya. Karena menghasilkan. Ya, ini supaya supaya teman-teman pun melalui, saya yakin teman-teman lebih sering buka WA ketimbang buka Telegram ya. Namun di Telegram itu ada soal-soal yang memang sudah kita upload dari tahun 2021, 2022 sampai sekarang sisimpan dengan rapi di grup Telegram itu, tinggal scroll aja. Nah, itu dia. Nah, ini jadi tadi siang sempat saya kirimkan 316 anggota grup ini wajib lulus. Jangan malas. Kalau malas Bapak Ibu ya nggak lulus. Siapa yang malas akan kena hukum, itu bercanda ya. Hukumannya tidak lulus. Nah, ini bahasa saya tadi Bapak Ibu, ada 50.000 lebih guru PAI yang sedang antri untuk PPG. Bapak Ibu jangan sia-siakan kesempatan ini. Lulus PPG Bapak Ibu itu harga mati. Baik, kita lihat progres kita di grup ini, nah, wah, disambut kita dengan Cinto. Nah, ini progres daripada grup Telegram kita. Ini di scroll ke atas banyak sekali. Dan teman-teman latih terus mengerjakan. Karena akan teringat nanti saat ujian. Dan pembahasan kita malam ini adalah 20 butir soal yang sudah kita kirimkan di grup Telegram juga. Tetapi belum ke 20 butirnya. Karena terakhir tadi saya kirimkan soal itu nomor ini dia nomor berapa nih 12 13 14 ya, sampai 14 nih. Kalau ini udah sambungan dari yang di WA tadi, poin 41 ini sambungan dari yang di WA tadi, dari polling WA tadi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nah apa yang menjadi pembahasan kita malam ini? Jadi pembahasan kita malam ini dia nih Bapak Ibu sekalian. Nah, kisi-kisinya udah saya bagi nih. Kisi-kisi kan ada di sini nih kisi-kisi UPPPG ini. Kisi-kisi ini udah kita bagi, udah kita share di grup. Kan ini nih Bapak Ibu sekalian. Ini 20 butir soal ini kan ini nih. Sikap cinta tanah air. Submaterinya nasionalisme. Untuk soal nasionalisme ini ada 2 butir soal. Bapak Ibu harus kuatkan literasi Bapak Ibu ya. Nasionalisme yang dimaksud di sini yaitu kaitannya dengan kita sebagai profesi kita sebagai guru. Kaitannya dengan kaitannya dengan implementasi PBMPAI kita. Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama Bapak Ibu menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Narasinya hampir sama nih setiap poin indikator soalnya itu. Jadi di sini nasionalisme.
kesetiaan, kepedulian. Ada kata-kata kepedulian di sini Bapak Ibu. Nah, jadi soal nomor 1 ini kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, dan seterusnya. Dalam mendidik, mengajar, membimbing. Nah, kaitannya ini nih. Dalam mengajar, mendidik, dan membimbing. Mana contoh soalnya? Contoh soalnya ini. Nah, ini dia. Bapak Ibu sekalian. Soal nomor 1. Nah, nih. Komitmen Anda sebagai guru yang peduli. Nah, tadi kan ada kata-kata kepedulian. Komitmen Anda sebagai guru yang peduli terhadap politik bangsa. Cara pembelajaran manakah yang paling sesuai untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap tata nilai dalam masyarakat multikultural? A. Merapikan lingkungan kelas. B. Role playing. C. Project based learning. D. Kolaboratif. E. Ceramah. D. Kolaboratif. Apa isinya Bapak Ibu? D. Kolaboratif. Kolaboratif. Jadi ya D. Kolaboratif. Karena di sini kepedulian ya. Kepedulian terhadap bersama-sama. Di situ ada kata-kata multikultural. Multikultural berarti kita berbeda-beda dari suku, bangsa, agama, asal, dan segala ras. Jadi maka harus berkolaborasi bersama-sama kita. Ya kuncinya adalah D. Ada berapa yang menjawab ini semuanya? Ada 149 jawaban. Berarti masih banyak yang belum mengerjakannya ini. Nah, ini minta kena marah nih Bapak Ibu. Ya, kita aja 320-an. Tapi yang baru mengerjakan baru 149 ini. 149 yang mengerjakan. Ada berapa yang betul menjawabnya? Kuncinya kan D ini. Yang betul menjawab 63 jawaban. Nah, ini salah. Lain-lainnya salah. Saya terpantau di sini ternyata teman-teman. 42% nih yang lulus nih. Untuk soal 1 ini. Bapak Ibu, saya pengennya 100%. Oke? Jadi nanti tolong nanti diingat-ingat ya. Tolong diingat-ingat, pahami betul nih tekstur dan konstruksi soalnya. Kita harus betul-betul membaca secara pemahaman. Masuklah kita ke kisi-kisi nomor 2. Mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, ini persatuan nih, persatuan, kesatuan. Jadi untuk nasionalisme ini ada 2 butir soal di sini. Jadi mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan di dalam proses PBM. Tuh, apa contoh soalnya? Kita bisa lihat di sini. Komitmen Anda sebagai guru yang menghargai lingkungan sosial. Cara pembelajaran manakah paling sesuai untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap masalah-masalah sosial dalam masyarakat multikultural? A. Merapikan lingkungan. B. Role playing. C. Project based learning. D. Kolaboratif. Maaf, mana dia soalnya? Ya, ini sama ya, nomor 1, nomor 2 sama ya, kolaboratif. Nah, yang poin 3 ini komitmen Anda. Oh ya, bentar, nomor 2. 3 aku enggak sama. Nomor 2, sosial. Komitmen Anda sebagai guru yang menghargai lingkungan sosial. Cara pembelajaran manakah yang paling sesuai untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap masalah-masalah sosial? Kalau tadi di atas politik. Kalau ini masalah-masalah sosial. Untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap masalah sosial dalam masyarakat multikultural.
Banyak. multikultural, berbeda-beda, tetapi tetap menjaga kesatuan dan kepedulian sosial. Nah, kuncinya merapikan lingkungan kelas, role playing, project based learning, kolaboratif, ceramah. Di sini, ini enggak PK baca soal, dijawabnya juga D gitu kan. Nah, di sini kan menghargai lingkungan sosial, cara pembelajaran manakah yang paling sesuai untuk meningkatkan kepekaan peserta didik. Peserta didik ini harus peka dia terhadap masalah-masalah sosial dengan masyarakat. Merapikan lingkungan kelas, role play, project based learning, kolaboratif, ceramah. Nah, contoh sederhananya ya merapikan lingkungan kelas. Dia peduli, PK dia peduli gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian komitmen Anda sebagai guru yang peduli terhadap budaya bangsa. Bentar, kita tengok ini. Ini patriotisme. Menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, nilai. Baik, kita coba cek soalnya. Komitmen Anda sebagai guru yang peduli terhadap budaya bangsa, yang cara pembelajaran manakah yang paling sesuai untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap tata nilai dalam masyarakat multikultural. Ini kaitannya dengan tata nilai. A. Merapikan lingkungan kelas. B. Role playing. C. Project based learning. D. Kolaboratif. E. Ceramah. Nah, project based learning, kepekaan peserta didik terhadap tata nilai dalam masyarakat multikultural. Nah, di sini yang menjadi kuncinya Bapak Ibu sekalian adalah project. Project berarti sebuah penugasan yang dilakukan secara bersama-sama, dan di situ terdapat siswa-siswa yang beragam, dan yang menjadi kata kunci tekstur soal ini tata nilai, peduli terhadap budaya bangsa, kemudian ada tata nilai, itu menjadi kata kunci di tekstur soal ini. Kemudian yang paling cocok dan sesuai dengan optionnya ini adalah C, project based learning. Banyak yang menjawab D juga di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus meskipun hampir-hampir mirip bunyi soalnya, tetapi yang menjadi kata kuncinya berbeda ternyata Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang kisi-kisi nomor 4 itu yaitu terkait masih patriotisme, mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara, bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing. Nah, kita harus betul-betul lihat nanti Bapak Ibu sekalian, banyak yang mengatakan tidak sesuai soal sama kisi-kisi katanya. Tapi di sini yang penting itu adalah pemahaman dalam bentuk implementasi. Pemahaman dalam bentuk implementasi kita sebagai seorang guru bersama anak-anak kita di lapangan. Itu yang menjadi substansi dan soal-soal yang digulirkan seperti itu. Komitmen Anda sebagai guru yang peduli terhadap keteraturan dalam kehidupan berbangsa. Cara pembelajaran manakah yang paling sesuai untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap keteraturan lingkungan dan dalam kehidupan bermasyarakat? A. Merapikan lingkungan kelas, role playing, project based learning, kolaboratif, ceramah. Ya, pasti A. Kalau keteraturan tentu merapikan lingkungan kelas, gitu ya. Kita lanjut soal nomor 5 dulu. Kondisi yang paling mencerminkan diri Anda sebagai guru dalam menjaga dan meningkatkan persatuan bangsa adalah, nah ini yang tadi yang yang persatuan tadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mempertahankan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa. Nah, nanti bisa dilihat ini contoh soalnya. Kondisi yang paling mencerminkan diri Anda sebagai guru dalam menjaga
dan meningkatkan persatuan bangsa adalah A. Menghargai hak orang lain. B. Menjaga nama baik sekolah tempat Anda mengajar. C. Membayar iuran keamanan tempat Anda tinggal. D. Mengikuti tata tertib guru di sekolah tempat Anda mengabdi. E. Menghindari sanksi dan hubungan tidak baik dengan orang lain. Ini hampir-hampir mirip nih Bapak Ibu. Kira-kira apa isinya? D. D. D, Pak, D. Mengikuti tata tertib Tip guru di sekolah guru di sekolah tempat Anda. mengabdi. Ya, Pak. Ini sikap yang mencerminkan diri Anda sebagai guru dalam Meningkatkan menjaga. persatuan bangsa, sanksi pun tidak. Iya, mencerminkan sebagai guru dalam menjaga dan meningkatkan persatuan bangsa. Ya, buka di sini. Praktek. D, Pak. Lalu D, Pak. D, Udah Pak. fix? D, Pak. D. D, Pak. D. Pak. D. Ya. D. Oke, ya. Jawabannya di sini adalah D. Mengikuti tata tertib guru di sekolah tempat Anda mengabdi. Kalau sepintas lalu Bapak Ibu kita baca kok nggak ada hubungannya ya gitu kan. Tetapi di dalam soal-soal ini, soal-soal UP itu biasanya yang dikehendakinya kita harus berpikir di atas rata-rata, mengkaji berpikir out of the box gitu, berpikir di luar, jadi tidak tekstual tetapi substansi. Ini yang diharapkan. Dan saya melihat dari jawabannya Bapak Ibu semua masih banyak kita yang butuh merefleksi kembali, merefleksi pemahaman kita. Maka oleh karena itu seluruh peserta coba perhatikan baik-baik bahwa yang kita yang dikehendaki dari jawabannya itu adalah bagaimana kita berpikir di balik tekstual itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kepala sekolah memberikan himbauan agar guru datang lebih awal 15 menit dari jam seharusnya dan meninggalkan sekolah 1 jam dari yang seharusnya selama 2 minggu untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sebagian guru menentang kebijakan dan himbauan tersebut. Bagaimana dengan Anda? Ini yang ditanya sikap kita nih Bapak Ibu. D, Mengikuti teman sejawat yang protes. Mengikuti himbauan kepala sekolah karena hal tersebut bersama. C. Mengikuti himbauan tersebut bila Anda memberikan. D. Mengabaikan himbauan kepala sekolah. E. Mengikuti surat terbanyak. Yang paling jadi jawaban yang harus kita pilih adalah jawaban yang paling ideal. Jawaban yang paling ideal yaitu B. Ya, mengikuti himbauan kepala sekolah karena hal tersebut untuk kebaikan bersama gitu. Ya, B. Dia kan bukan tiap hari gitu kan, tapi kebetulan ada kegiatan kan begitu. Nah, saya nampak tadinya, Pak. ya, ini integritas kita yang ditanya ini. Oke, next. Seorang tetangga Anda bermaksud untuk menitipkan putranya agar dapat masuk dan diterima sebagai peserta didik di sekolah Anda. Hal yang Anda lakukan adalah A. Menerima permintaan tersebut karena segan, sebab tetangga tersebut baik terhadap Anda dalam kehidupan sehari-hari. B. Menerima permintaan tersebut sebab kalau tidak diterima khawatir hubungan baik dengan tetangga tersebut jadi rusak. C. Menerima permintaan tersebut asalkan nilai anak tetangga tersebut tidak terpaut jauh dengan pesaing lainnya. E. Menolak permintaan tersebut karena setiap peserta didik memiliki kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam mengakses jawaban yang paling idealnya adalah E ya. Ya, jawaban yang paling idealnya adalah E walaupun realitanya tetap terjadi seperti yang di atas kan. Orang Indonesia ini kan sosialnya tinggi, segannya tinggi, betul nggak Bapak Ibu? Mohon di mute dulu suara keluarga Bapak Ibu dan anak-anak Bapak Ibu agak mantul di Zoom kita jadi kurang konsentrasi kita. Di mute aja dulu kalau tidak sedang Iya, berdiskusi banyak. kita. Kami terganggu, Pak. Ya, oke. Baik, kita lanjut. Nah, kita lihat kisi-kisi kita dulu Bapak Ibu.
Jadi persatuan, kemudian sikap rela berkorban untuk kepentingan negara, kemudian sikap menghargai perbedaan, persamaan derajat, kemudian lagi sikap mengutamakan kepentingan bersama. Nah, ini sikap mengutamakan kepentingan bersama itu soal yang nomor berapa tadi tuh? Yang datang lebih awal, pulang lebih lama itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu soal tentang kepentingan bersama tuh. Kemudian sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia, Nah, kita lihat soal-soal berikutnya Bapak Ibu yang relevan gitu ya. Anda mendapat laporan bahwa adanya kasus guru PAI. Anda mendapat laporan bahwa adanya kasus peserta didik Anda yang hamil. Nah, ini kan realita juga nih. Saya kemarin dapat berita, kita mungkin dapat berita banyak yang minta dispensasi nikah gitu ya. Usia SMP dan siswa SMP dan siswa SMA di salah satu daerah. Nah, sebagai guru PAI, sikap Anda adalah memberikan laporan kepada kepala sekolah agar peserta didik tersebut dikeluarkan dari sekolah dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan guru lainnya. B. Meminta Wakasek untuk memanggil orang tua petugas tata tertib untuk menegakkan aturan sekolah dan meminta guru pembimbing untuk memberikan konseling kepada siswa tersebut. C. Mengajak Wakasek, wali kelas, petugas tata tertib, dan guru pembimbing untuk membagi tugas agar sekolah dapat mengambil keputusan dan tindakan yang patut. D. Berdiskusi dengan Wakasek bidang kesiswaan untuk membahas rencana keputusan yang tepat. Karena selama ini pihak yang handal dalam menangani masalah kesiswaan adalah Wakasek bidang kesiswaan. Kebetulan saya wakil kepala bidang kesiswaan. Yang E. Langsung meminta kepala sekolah agar mengeluarkan anak tersebut agar kasusnya tidak mencuat ke tengah masyarakat demi menjaga nama baik sekolah. Nah, kayak ginilah soalnya nanti Bapak Ibu. Nggak habis waktu kita tuh bacanya. Tapi harus bisa kita membaca cepat dan memahami dengan cepat. Dan E. Hampir mirip nih Pak soal jawabannya. Hampir mirip. Ini hot sekali nih Pak. Iya. Jawabannya C. Jawabannya B. Kelihatannya C ya. Jawabannya C. Mengajak Wakasek, wali kelas, petugas tata tertib, dan guru pembimbing untuk membagi tugas agar sekolah dapat mengambil keputusan dan tindakan yang patut. Kayaknya ya C ya. Ya, C. Tapi di sini banyak pilihan yang berbeda-beda. Ada 33% responden jawaban benar. Iya, berdiskusi dengan Wakasek bidang kesiswaan untuk membahas rencana keputusan yang tepat. Karena selama ini pihak yang handal. Wah, tidak. Jadi ini tanggung jawab bersama. Jadi Bapak Ibu jangan menjawab jawaban atau opsi yang selama ini terjadi di lingkungan Bapak Ibu. Opsi yang harus dipilih nanti ketika ujian adalah opsi yang paling ideal. Opsi yang paling ideal, bukan opsi yang terjadi di realita kebiasaan. Itu diingatkan kepada Bapak. Ada juga yang menjawab B. Cukup banyak nih, 31% menjawab B. Meminta Wakasek untuk memanggil orang tua petugas tata tertib untuk menegakkan aturan sekolah dan meminta guru pembimbing untuk memberikan konseling kepada siswa tersebut. Jadi kita dituntut di sini mencari cara yang paling terbaik dan cara yang paling tepat dengan apalah istilahnya ya, yang paling ideal lah gitu. Nah, di opsi ini yang paling ideal itu C. Mengajak Wakasek, wali kelas, petugas tata tertib, dan guru pembimbing untuk membagi tugas agar sekolah dapat mengambil keputusan dan tindakan yang patut. Apa kira? Dibagi tugas dulu, diproses dulu dan segala macamnya dulu. Nanti barulah musyawarahkan, diambil keputusan yang pantas terhadap kasus ini. Ini salah satu contoh soal yang seperti yang begini ini banyak nih soal yang seperti ini nanti Bapak Ibu. Dan kita harus hati-hati membaca soal-soal ini. Nah, kalau umpamanya bergambarkan dari soal ini berarti yang betul menjawab 20%. Sedangkan 80% lagi tentu tidak lulus gitu ya. Jadi
Jadi makanya kita harus intensif terus mempelajarinya. Nah, kalau di Telegram kita tahu mana yang betul jawabannya, mana yang tidak betul. Nah, itu ya. Kecuali kalau ada salah input kunci. Nah, kalau ada salah input kunci, nah itu dikonfirmasi nanti. Konfirmasi di grup supaya kita jawab bersama-sama. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman. Ada yang keliru, nah kita konfirmasi di grup. Maju bersama, hebat semua, belajar bersama, lulus semuanya. Amin. Nah, itu. Amin. Oke. Guru, sebagai guru PAI, apa yang bisa Anda lakukan untuk menumbuhkan rasa kebanggaan peserta didik terhadap tokoh-tokoh bangsa? Sebagai guru PAI ini, apa yang harus kita lakukan agar peserta didik kita bangga dengan tokoh-tokoh bangsa? A. Menjelaskan cara meneladani tokoh-tokoh bangsa. B. Menonton pagelaran budaya bersama peserta didik. C. Menugaskan peserta didik agar membaca buku bergambar tentang tokoh-tokoh bangsa. D. Bersama peserta didik mengunjungi tempat bersejarah. E. Mengajak peserta didik untuk belajar tarian dan permainan tradisional. C, Pak. Khilafiyah nih, ulama PAI ini. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Nah, oke. C kayaknya, Pak. Nah, Pak. C kayaknya. Iya. Kayaknya ada yang semuanya kayaknya juga. Ada kayaknya B, kayaknya C gitu kan. Nah, ada juga yang jawab B. Ingat, ini ada pula Menjelaskan cara balik ke soal. Balik kalau ragu di opsi nanti. Kalau Bapak Ibu ragu di opsinya, coba ulang lagi baca soalnya dan dipahami betul. Sebagai guru PAI, apa yang bisa Anda lakukan untuk menumbuhkan rasa kebanggaan peserta didik terhadap tokoh-tokoh bangsa? Nah, menumbuhkan rasa kebanggaan. Di sini yang paling tepat di sini adalah C. C, ya. C, ya. Ya, C, betul. Nah, ditugaskan Kuncinya tokoh-tokoh peserta didik bangsa. agar membuat buku bergambar tentang tokoh-tokoh bangsa. Jadi sederhana memang opsinya, pilihannya, tetapi memang begitulah. Ketika kita analisa lagi dengan peserta didik itu membaca buku bergambar tentang tokoh-tokoh bangsa, dia terinspirasi, kemudian dia tahu sosok tokoh tersebut. Kalau hanya sekedar menjelaskan saja masih mengambang itu, apa ya, masih menghayal-hayal itu siswa kita, apalagi di SD gitu ya, apalagi di SD kayak apa ya. Tapi ketika ditugaskan dia bisa. Nah, ini kan termasuk cara pembelajaran kekinian juga. Tugaskan dia bisa memahami sendiri dari apa yang kita tugaskan kepada anak-anak kita sendiri. Kita cek dulu lah kisi-kisi kita, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa. Ini mengapresiasi kekayaan budaya bangsa, memperkuat jati diri bangsa, kemudian keberanian dalam membela kebenaran, mengembangkan pribadi yang taat dan menghormati hukum. Ini kisi-kisi yang 1 sampai 20 itu. Ini udah 10. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, soal yang akan keluar di UP bukan soal yang kita bahas ini, tetapi ini contoh soal. Ya Bapak Ibu ya, ini adalah contoh soal yang bisa saja nanti tekstur dan konstruksinya berbeda, tetapi substansinya sama. Ya, substansinya sama. Kita di sini melatih pemahaman kita terhadap implementasi dari kisi-kisi tersebut. Sebagai guru PAI. Ini Pak, sebentar. Ya. Bahas masalah soal yang sejarah tadi, Pak. Ya Pak, silakan Pak. Soal ke-9, Pak. Ya, yang ini. Ya. Ya. Kan yang 9 tentang sejarah. Mengapa jawabannya tidak D ya Pak?
bersama peserta mengunjungi tempat bersejarah. Kebanyakan setiap pembelajaran itu kadangkala bagaimana cara kita menunjukkan rasa nasionalisme atau kebanggaan kita, pasti seorang guru itu menjelaskan, oh kita lebih menekankan untuk mengunjungi tempat bersejarah seperti itu, Pak. Kalau sejarah lebih umum, Pak. Ini Pak. Ini tokoh. Iya. Apa namanya spesifikasinya atau konsentrasinya di sini adalah tentang tokoh bangsa. Nah, kalau tentang sejarah, itu banyak yang dilibatkan di situ. Itu menyangkut tempat, itu menyangkut tahun, itu menyangkut tokoh. Ada sih peran tokoh dalam sejarah itu, tetapi peran tokoh dalam konteks ini bukan tokoh, bukan sejarah keseluruhan itu, karena sejarah sifatnya masih umum. Nah, sebenarnya betul semua ini, Pak. Jadi mencari yang betul di antara yang betul ini. Nah, itu dia intinya, benar. Tingkat homogenitas daripada opsinya tinggi, Bapak Ibu. Carilah, betul nih, makasih Pak udah ingetin. Carilah jawaban yang paling benar di antara jawaban yang benar gitu. Kira-kira gitu ya. Pak, boleh tanya, Pak? Boleh, kalau bisa saya jawab. Kalau enggak bisa nanti kita jawab bersama-sama. Silakan. Okay. Saya mau tanya terkait dengan soal itu, bagaimana cara menentukan kata kuncinya kayak gitu, Pak, biar kita, oh ini yang paling tepat seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, itu tadi ini yang HOTS itu kan gitu. High order thinking skill. Tingkat tinggi, berpikir tingkat tinggi gitu ya. Skill kita di dalam. Nah, tentu harus menentukan kata kuncinya. Kalau di sini soal nomor 9 contohnya, menumbuhkan rasa kebanggaan serta didik terhadap tokoh-tokoh bangsa. Apa yang kita lakukan sebagai guru nih? Apa yang kita lakukan untuk menumbuhkan rasa kebanggaan serta didik terhadap tokoh-tokoh bangsa? Menumbuhkan rasa kebanggaan, kemudian ada di situ tokoh-tokoh bangsa. Dari 5 opsi ini menjelaskan cara meneladani tokoh, seperti menjelaskan gitu ya. Analisa, kalau saya berpikir kalau baru menjelaskan belum begitu itu. Belum menugaskan. Belum begitu ya, belum begitu belum begitu mengena gitu. Kemudian menonton pagelaran budaya. Kalau budaya nggak ada kaitannya dengan tokoh. Walaupun sebenarnya ada juga kaitannya, tetapi agak lari dari struktur soal. Kemudian bersama peserta mengunjungi tempat bersejarah seperti tadi yang disampaikan. Kalau tempat bersejarah, konteks materinya masih umum, karena sejarah itu menyangkut what, where, apa yang terjadi, kemudian di mana kejadiannya, kemudian mengapa kejadian itu terjadi, kemudian siapa pelakunya, kemudian kapan terjadi. Itu kan hal-hal yang berkenaan dengan data, fakta, sejarah. Kemudian mengajak peserta didik untuk belajar tarian dan permainan tradisional. Ini juga lebih umum lagi. Tarian itu lebih ke budaya. Konteks kita ini kan tokoh gitu. Maka jawab to the point gitu. To the point. Yang berbelit-belit hindari nanti option yang berbelit-belit. Itu hindari nanti option yang berbelit. Nah, tokoh ya ini yang lebih pas itu ya menugaskan peserta ada bergambar tentang tokoh bangsa. Nah, jadi nanti itu Bapak Ibu, apa yang menjadi keywordnya, kata kuncinya di tekstur dan konstruksi soal itu. Kemudian kaitkan dengan opsi yang ada. Nanti kita akan ini maka di peserta pembekalan, kenapa saya paksa Bapak Ibu terus kerjakan latihan soal-soal itu. Sembari berjalan Bapak Ibu mengerjakan soal itu, Bapak Ibu akan menemukan pemahaman sendiri nanti itu. Dan itulah yang dilakukan oleh teman-teman yang lulus di angkatan 1, 2, dan angkatan-angkatan sebelumnya. Dari 2021 kemarin yang kita latih teman-teman itu, ketika teman-teman itu intensif,
Intensif itu kan itu maksudnya terus menerus. Nah, sembari kalau sekali kita mengerjakan saja, sekali latihan saja ya belum ini. Nah, maka intensivitas itu nanti kita akan menemukan sendiri nanti. Di samping memang kita juga ini seperti tadi malam. Tadi malam itu kita pembekalan apa yang menjadi kata kunci teori behavioristik. Ini kata kuncinya, ini karakteristiknya gitu kan. Dapat apa yang menjadi kata kunci konstruktivistik. Nih kata kuncinya. Apa kata kuncinya humanistik? Nih itu membangun konsep itu penting. Jadi kemanapun nanti diarahkan soalnya kita dapat gitu. Iya. Nah, yang rumit kelemahan kita adalah ketika soal itu dengan narasi yang panjang, dibaca di tengah lupa di awal, baca di akhir lupa di tengah, iya kan? Nah, tetapi memang dengan latihan kita terlatih membaca cepat dan membaca secara pemahaman. Oke, itu kira-kira Bapak Ibu. Kita lanjut. Terima Sebagai kasih, guru Pak. PAI, ya pilihan yang tepat yang Anda lakukan agar peserta didik memiliki ketertarikan terhadap keunggulan budaya bangsa. Itu tadi ada kisi-kisi tadi itu ya. Nanti Bapak Ibu soal-soal itu akan diacak seperti inilah kira-kira diacak. Apakah kisi-kisi nomor 1 harus di soal nomor 1 belum tentu. Seperti pengalaman teman-teman sebelumnya kalau saya tidak salah. Yang retaker ada di sini? Ada, Pak. Saya, Pak. Ya, coba ceritakan pengalamannya yang retaker sebentar, silakan. Sedih, Pak. Kurang Teman bisa yang menguasai soal, Pak. Bentar, yang retaker kasih bocoran dong ke kami kayak mana kemarin ujiannya. Bentuk-bentuk soalnya, Pak. Bentuk-bentuk soal kira-kira Soalnya, Pak, nggak kekuasai. Belum, nggak ada. Nah, pertanyaannya apakah urutan soal berdasarkan urutan kisi-kisi? Enggak, Pak. Enggak, ya. Soalnya diacak kan? Soalnya diacak. Iya, Soalnya diacak. Seperti tadi ini keunggulan bangsa. Nah, keunggulan saya tadi terjebak juga di awal-awal tadi. Soal tentang keunggulan bangsa ini kisi-kisinya ini nih. Yang ini mana dia? Nah ini dia. Kisi-kisi nomor 3. Menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik. Kisi-kisi nomor 3 ini ternyata dia ada di urutan soal kita yang ke-10 ini. Sebagai guru PAI, pilihan yang tepat yang Anda lakukan agar peserta didik memiliki ketertarikan terhadap keunggulan bangsa adalah A. Mencontohkan di depan kelas cara membuat kerajinan tangan. B. Menonton pagelaran budaya bersama peserta didik. C. Menugaskan peserta didik membaca buku bergambar tentang keragaman budaya dan agama di Indonesia. D. Bersama peserta didik tempat sejarah. D. Mengajak peserta didik untuk belajar tarian dan permainan tradisional. C, Pak, C. Nah, betul seperti tadi dikatakan oleh teman kita, Semuanya betul. Kelima opsi itu betul, ya kan? Ya, tetapi yang besarnya mana, Pak ya? Tetapi yang paling benarnya, yang paling logis, yang paling logis itu di sini adalah dalam bentuk penugasan. Menugaskan peserta didik membaca buku bergambar tentang keragaman budaya dan agama di Indonesia. Nah, apa analoginya? Analoginya begini. Ketika kita menugaskan siswa, kamu tolong dibaca tentang sejarah tari piring umpamanya kan gitu ya, atau sejarah tentang ini. Kita tentu tidak sekedar menugaskan kan. Kemudian ketika kita kasih tugas, kemudian nanti kita minta siswa itu nanti menceritakan menceritakan apa yang telah dibacanya, dilihatnya. Nah, dalam proses penugasan sampai kepada siswa itu melaksanakan tugasnya, sampai kepada siswa itu mempresentasikan dan menceritakan kembali apa yang dibaca dan dilihatnya, ini adalah proses penanaman nilai. Jadi sehingganya proses bagaimana membuat siswa itu tertarik dia terhadap keunggulan bangsanya, keunggulan budaya bangsanya.
Nah, jadi cara nalarnya seperti itu, Bapak Ibu. Menalar tekstur soal dengan opsi itu seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Yang lebih langsung nih Pak ya. Gimana? Yang langsung tembak 12 pas ini ya Pak ya. Enggak ada belit-belit ya. Ya, dan dia tidak berbelit-belit memang. Nah, tidak berbelit. Sekolah akan melaksanakan akreditasi. Nah, ini kan fakta-fakta di lapangan nih. Anda ditunjuk sebagai guru tim penyusun berkas akreditasi. Sementara jadwal mengajar Anda sangatlah padat. Yang Anda lakukan adalah apa? Saya ngajarnya 30 jam. Tambah jam wakil 12. Jadi 42 jam. Saya wakil kepala bidang kesiswaan. Akreditasi pun datang, berkas yang harus disiapkan sangatlah banyak. Pontang-panting, iya benar pontang-panting kita. Dari antara yang 5 opsi ini mana yang paling benar nih Bapak Ibu? Silakan. D Pak. Membagi waktu Pak. Yang D, membagi waktu dengan baik agar tetap bisa mengajar sesuai jadwal dan mengerjakan tugas sebagai tim penyusun berkas. Jadi di sini kita cari aman. Jawabannya cari aman. Jangan nanti Bapak Ibu jawab opsi sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Kacau nanti. Membuat soal, Pak. Bapak Ibu, jangan nanti dijawab sesuai dengan pengalaman kita ya, please jangan, karena ini kacau nanti. Idealis ya Pak ya. Bentar. Pengalaman kita selama ini apa? Nih, tuh poin A, memberi penugasan mandiri kepada peserta didik dan fokus untuk menyiapkan berkas akreditasi. Ya, itu yang terjadi. Betul. Memprioritaskan tugas mengajar agar peserta didik memperoleh. Ada juga panitia diminta bantu dong menyiapkan berkas. Enggak, Mbak aja, saya ngajar. Dia ngajar gitu kan. Ada juga tuh yang menghindar dari tugas dengan alasan jadwal ngajar penuh. Iya kan? Ada juga memprioritaskan tugas akreditasi terlebih dahulu demi nama baik sekolah. Ada doktrin semacam itu oleh pimpinan. Ini nama baik sekolah kita ini. Beko aja tuh, nanti lah mengajar tuh. Ini dulu, nanti kasih itu. Tapi yang paling jawaban yang paling aman. Jawaban yang paling ideal, yang paling aman itu membagi waktu dengan baik agar tetap bisa mengajar sesuai dengan jadwal dan mengerjakan tugas sebagai tim penyusun. Bagaimana caranya itu enggak usah dibahas. Pokoknya idealnya gini gitu kan. Iya, Pak. Keseimbangan. Iya, keseimbangan. Oh ini tingkat yang betul mengerjakan ini tinggi ini. Ada 94%. Pandai-pandai sih, Pak. Iya. Anak siapa? Anak siapa? Ibu. Anu dulu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu yang sedang Zoom, bisikkan ke Bapak, tolong Pak. Demi kau dan si Bu Hati juga ini Pak ya. Kemudian soal nomor 12. Di sekolah Anda ada beberapa murid yang memiliki bakat olahraga basket misalnya. Tapi sekolah belum memiliki fasilitas yang cukup untuk itu. Apa yang Anda lakukan? A. Membiarkan peserta didik mencari lapangan basket. Coba cari di luar gitu kan. Atau B, mencari informasi tempat yang memungkinkan untuk peserta didik latihan dengan biaya terjangkau. C, mengusulkan diadakannya ekstrakurikuler basket dan mendorong siswa untuk mengikuti lomba basket. Kalau mengusulkan diadakannya, ya ini anak-anak udah mau main ini, udah mau latihan ini baru diusulkan. Kapan siapnya? D. Mempublikasikan keadaan sekolah Anda di media sosial. Karena ada juga tuh yang geli-geli jari-jarinya. Kadang-kadang yang itu. Ini anak-anak ini punya potensi, tetapi sekolah tidak ini. Diposting pula di media sosial atau di media-media. Nggak benar ini, nggak benar. Diam saja karena hal tersebut tugas
karena hal tersebut tugas dan tanggung jawab Wakasis. Ini kan bukan tugas saya. Ini kan bukan tugas saya. Saya kan guru PAI, ngapain juga harus ini anak-anak, kan ada juga yang berfungsi. Pak, B. Bukan wewenang saya. Pasti Jawaban B, yang paling B, tepat B. itu kira-kira apa? B. Mencari informasi. Nah, Tempat yang memungkinkan untuk peserta didik latihan dengan biaya terjangkau. Ini di kisi-kisi nomor berapa ini? Kepedulian ini ya. Nomor Jadi, 1, nomor 2 tadi, Pak. Kepedulian. Ya, kepedulian. Di kisi-kisi nomor 1 juga masuk dia. Iya, kepedulian. Kepedulian. Ya. Rela berkorban juga masuk. Jadi 20 butir soal itu kira-kira begitu. Konstruksi soalnya yang akan kita kerjakan. Ya, bagus 50. Kemudian lanjut nomor 13. Seorang peserta didik yang biasanya memiliki nilai jelek. Nah, ini asik nih. Seorang peserta didik biasanya nilainya jelek nih Bapak Ibu. Jadi 2 kali ulangan terakhir nilainya bagus. Dan di atas rata-rata di kelasnya. Kadang-kadang kita kan seuzon aja tuh. Oh, jangan-jangan nyontek nih. Jangan-jangan nyontek nih gitu kan. Nah, apa pandangan Anda? Peningkatan nilainya yang tidak lazim patut dicurigai. Jangan-jangan mencontek. B. Wajar jika siswa memiliki prestasi atau nilai naik atau turun. Pak. Oleh karenanya memberikan nilai bagus merupakan reward dan apresiasi. C. Peserta didik tersebut mulai bersemangat, oleh karena itu perlu diberi reward dan apresiasi. D. Tidak perlu mencermati secara detail naik turun prestasi itu biasa. E. Mendampingi dan memelihara motivasi dan prestasi belajar siswa. Karena setiap siswa memiliki peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Yang paling benar itu E. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan cepat-cepat suuzon sama anak-anak nanti ya. Ini langsung muasabah nih ya Pak. Iya. Nah, ini emang langsung refleksi perangai kita keseharian ini Bapak Ibu. Jujur kita guru ini kan macam-macam kita di lapangan, betul nggak? Saya juga seperti itu. Kadang-kadang saya juga belajar, oh gini ya, oh gini. Kadang-kadang kita kebawa ego kita sebenarnya di lapangan itu sama anak-anak, kebawa ego kita. Nah, egois kita kadang-kadang. Jadi memang jawaban yang paling benar itu adalah E. Tingkat banyak nih yang betul nih, 88% betul. Bapak Ibu, 20 butir soal itu nanti Bapak Ibu jangan sepelekan ya. Karena jumlah soal yang betul itu menentukan kelulusan Bapak Ibu. Ya, dari 120 butir soal Bapak Ibu wajib betul berapa? 85 ya? 85 wajib betul. Satu aja kurang ya, nggak lulus. Satu aja kurang yang nggak lulus. Karena itu passing grade di data penjurusan. Nah, yang 14 nih, kita coba nih. Ini asik juga nih. Seorang siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kira-kira nih, Bapak Ibu guru PAI, apa komentar Bapak Ibu kepada anak-anak yang tidak mengerjakan tugas ini? A. Anak pemalas. Dengarkan dulu. Dengarkan intonasi saya dulu Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu itu. Anak pemalas. Ada anak yang tidak ini, ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa komentar kita idealnya? Apakah A, anak pemalas, masa setiap kali saya beri tugas tidak dikerjakan? Iya. Atau B, anak yang tidak patuh sama guru, sudah tahu guru memberikan tugas, tapi tetap saya tidak dikerjakan. C, apakah C, kamu tidak bosan mendapatkan hukuman berkali-kali karena tidak mengerjakan tugas? Tidak bosan kamu? D, saya sedih melihat kamu mendapat hukuman karena tidak mengerjakan tugas. Adakah yang bisa saya lakukan bersama sehingga kamu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu? E, saya tidak senang melihat kamu berkali-kali
mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan tugas. Apa yang seharusnya kamu lakukan agar tugas selesai? Wah, ini refleksi. Antara D dan E ini berdekatan ya, Pak. Ya. Apa? Tapi kalau antara D dan E berdekatan. Tapi kalau D itu lebih ke kitanya, refleksinya, introspeksi. Kalau E ke anaknya. Nah, contoh ini, saya sedih, Bapak sedih nengok kamu nak, Ibu sedih nengok kamu nak mendapat hukuman karena kamu tidak mengerjakan tugas. Adakah yang bisa kita lakukan bersama nak? Nah, kita lakukan, anak dan kita dan guru. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi seolah-olah kita kesepakatan dengan anak-anak sehingga kamu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Wah, ini kayaknya ada rasa menyentuh ya Pak, ada rasa menyentuh. Iya, lebih humanis ini, lebih manusia. Ada empati di dalamnya. Jadi jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Jarang guru kayak gitu Pak. Iya, tapi kan kita idealnya. Jadi makanya saya bilang nanti Bapak Ibu jangan menjawab kebiasaan Bapak Ibu. Nah, apa kebiasaan kita? Anak pemalas, masa setiap kali itu. Nampaknya kebiasaan Pak Melki anak pemalas gitu dia. Ya, jadi jangan dijawab seperti itu nanti. Jawablah jawaban yang paling ideal. Jawablah jawaban yang paling. Ini kita belajar sekalian nih Bapak Ibu. Nah, tapi kalau Bapak kalau anak SD kan biasa kita pegang pundaknya gitu ya. Ya Ustaz kepala gimana nak? Anak-anak itu kan macam-macam Bapak Ibu. Kadang maaf. Kadang-kadang anak-anak itu kan dipanggil aja namanya itu udah senang hatinya itu. Pegang gimana? Kenapa mu Don? Oh ada nama anak ini namanya On. Kenapa On? Kamu ada masalah apa On? Ceritalah gitu. Tapi kalau muridnya udah SMP, SMA, bapak-bapak hati-hati jangan pegang-pegang pundak anak-anak yang perempuan, kacau pula nanti. Sekarang kan mudah viral gitu. Memang harus hati-hati kita. Iya. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian dan ini belum tuntas nih, ada beberapa butir soal yang harus saya upload lagi. Tetapi saya tidak sabaran menyampaikan materi ini kepada Bapak Ibu karena memang kita dikejar waktu. Jadi 20 butir soal ini mempertahankan kekayaan alam, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa, menunjukkan keberanian, taat menghormati hukum, mengatakan benar atau salah, menampilkan perilaku. Jadi ada sikap disiplin nih, sikap tegas, sikap disiplin, sikap penuh panggilan jiwa, sikap tamapta. Sikap tamapta ini kesiapsiagaan gitu ya. Kemudian sikap kesepenuhhatian. Wah, menjadi bahasa baku juga nih. Sepenuh hati, kesepenuhhatian gitu. Jadi ada 2 butir soal nanti tentang kesepenuhhatian ini tanggapan bagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik gitu kan. Kemudian merancang berbagai usaha menuntaskan pekerjaan dalam mendidik. Kemudian sikap kemurahhatian. Sikap kemurahhatian ini ada 3 butir soalnya nanti. Kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam mendidik. Jadi kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam mendidik dan mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik. Kemudian mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik. Ya, contoh-contoh soalnya tidak jauh dari seperti contoh soal yang kita tayangkan ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan dijawab dengan kebiasaan kita, jawablah jawaban yang paling ideal, paling logis. Kemudian jawablah jawaban to the point yang tidak berbelit-belit. Kemudian jawablah jawaban yang memang memiliki tingkat berpikir di luar teks gitu ya, out of the box gitu, berpikir secara substansi. Berarti nalar kita harus jalan betul di sini nih.
Kemudian ya itu dia kira-kira Bapak Ibu, pembahasan ini tidak tuntas malam ini untuk yang ke-20 butir itu, tetapi setidaknya kita semua sudah dapat gambaran. Rimelpi. Oke, ada yang bertanya. Pak Rimelpi. Ya. Sedikit Pak saran, kalau awak tarik ke diri awak, mungkin kawan-kawan juga begitu. Di tentang teori pembelajaran ini Pak, rasanya agak payah Pak memahaminya. Jadi agak intens Pak sedikit, maksudnya di humanistik, konstruktistik, semuanya lah Pak yang teori pembelajaran. Rasanya betul Pak, betul itu Pak. Yang tadi malam kita, yang tadi malam kita lupa. Paginya ngerjakan soal lupa lagi. Belum sepenuhnya paham Pak. Iya Pak, betul. Paham. Tadi malam kami semangat sekali itu membahas itu Bapak Ibu sekalian. Pak, tapi paginya lupa lagi. Bapak tadi malam ikut enggak? Ikut Pak, yang teori pembelajaran ikut Pak, inten, tapi rasanya memahaminya itu Pak, rasanya harus lebih ditekankan dan lebih banyak contoh-contoh yang menekankan tentang konsepnya Pak, karena kan yang disuruh bukan menghafal teori, tetapi konsepnya gitu Pak, ya kan? Oh iya. Keywordnya betul. Keywordnya ini yang mengambilnya Pak, makanya untuk menetapkan dia apakah humanistik, apakah konstruktistik gitu dia Pak. Saya pribadi Pak ya, mungkin kawan-kawan juga sama mungkin. Betul. Nah, seperti tadi malam ini kan ini nih. Saya lihat kan ini yang tadi malam kita bahas ini kan ini nih. Jadi iya ini Pak. Ini dia teori belajar behavioristik yang kata kuncinya di sini adalah kalau Bapak Ibu kuasai aja kata kuncinya insya Allah terkuasai nanti. Teorinya adalah perubahan tingkah laku. Tetapi yang keluar di soal bukan ini nanti, maksudnya bukan teks ini. Yang keluar di soal itu nanti contoh. Iya. Bapak Budi mengajar dengan bla bla bla. Nah, nanti kita disuruh nebak. Ini teori apa nih? Behavioristik. Nah, kalau ada soal nanti yang arahnya perubahan tingkah laku, kemudian ada stimulus dari guru, respon dari siswa, kemudian apalagi ada di sana faktor lain seperti reinforcement, penguatan yang diberikan, maka itu teorinya behavioristik. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini behavioristik. Itu juga dengan kognitif. Nah, kognitif ini kata kuncinya. Kognitif itu nanti Bapak Ibu, itu kan secara psikologis anak-anak itu dibagi tingkat itunya per itu. Anak menurut Jean Piaget ini umur 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, 4 sampai 7 tahun, 7 sampai 11 tahun dan seterusnya. Nah, itu ini teori kognitif ini. Jadi teori kognitif itu hal-hal yang berkenaan dengan ingatan, retensi, informasi, emosi, aspek-aspek kejiwaan lainnya. Jadi struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalamnya. Contoh, kalau kita mengajukan pertanyaan, umpamanya, berarti yang ditembak adalah di situ pengetahuan siswanya. Nah, begitu. Kemudian lagi, ini terputus file saya ini. Ada di materi kita yang ini nih Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Asik. Lengkap materi kita. Pertanyaannya Bapak Ibu udah buka atau udah baca belum gitu. ini materi ini. Nah, kan halaman berapa kemarin Bapak Ibu? 15 berapa ya? 55. 155 kalau. Nah, ini dia nih kan. Materi. Nah, jadi seperti ini nih kan, di sini kan ada nih di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, iya. Komponen keterampilan. Nah, kita yang poin-poinnya aja, yang poin-poinnya.
Bentar, Bapak Ibu. Nanti ya. Nah, ini. Masuk sedikit, Pak. Ya. Iya, Pak. Sebentar. 50 berapa? Nah, ini dia. Teori kognitif. Ini kan udah di hitam-hitam kan. Kemudian, teori belajar konstruktivistik, gitu kan. Sebenarnya, ya, saya paham itu kondisi Bapak Ibu. Disuruh menghafal tentu tidak mungkin, cuman memahami aja bagaimana kita paham gitu ya. Kalau teori humanistik ini, kalau yang diistilahkan memanusiakan manusia itu, yang menjadi kata kuncinya di sini adalah bahwa kita tidak boleh memaksa peserta didik. Itu intinya ya. Peserta didik itu belajar berdasarkan kemauannya gitu, dan apa yang menjadi bakatnya, kira-kira gitulah. Kemudian ada teori belajar. Kalau teori belajar sosial, kata kuncinya meniru, ya Bapak Ibu ya. Kalau teori belajar sosial, kata kuncinya meniru, imitasi. Kalau teori belajar humanistik, kata kuncinya yaitu kita tidak boleh memaksa siswa. Siswa memiliki rasa ingin tahu alamiah. Kemudian siswa hargai siswa itu gitu ya. Kira gitu. Kita harus menghormati bakat dan kreativitas siswa. Kalau konstruktivistik itu bahwa siswa itu menemukan sendiri pengetahuannya. Siswa dengan pengalaman pembelajaran dilakukannya, dia menemukan sendiri pengetahuan, membangun sendiri pemahamannya. Guru hanya sebagai fasilitator. Itu yang ditekankan di konstruktivistik. Sedangkan di behavioris, di kognitif, ini pengetahuan, lebih kepada pengetahuan, dan anak-anak itu dibagi berdasarkan usianya. Kemudian di behavioristik, bukan BH, behavioristik. Nah, behavioristik itu adalah perubahan tingkah laku. Udah tak taruh sebelah. Perubahan tingkah laku. Behavioristik itu perubahan tingkah laku. Stimulus respon, itu kataku. Oke Bapak Ibu, waktu kita sudah jam 21:23. Tadi rencananya 1 jam saja, gitu kan. Besok kita lanjut. Nggak terasa ya Pak. Siap, besok Pak kita lanjut. Insyaallah. Besok jam berapa lagi ya Pak? Ada satu pertanyaan lagi Pak dari Bapak apa tadi? Besok mudah-mudahan kita mulai cepat, mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya ini Bapak mau ada nanya. pertanyaan. Ya silakan. Di Telegram itu soal-soal tadi saya scroll kok nggak ada ya Pak? Oh, ada. Ada Bu, ada Bu. Ada Bu. Ada Bu. Ratusan itu Bu. Soal-soal Theo ada di Telegram semua Bu. Semua. Ada. Dari Semua Bu. dari abad ke berapa tuh tersimpan di Telegram. Ada. Ini Pak, Scroll nggak ke atas. sampai scrollnya gimana? Cara nyarinya, scroll. Pak? Saya ajarin Ibu cara men-scroll ya. Nah, gini cara men-scroll. Nanti aku Ibu sampai ke atas. Pokoknya Bapak Ibu, what kendak you I ladeni, yang penting you lulus gitu kan. Bapak saya Iya, baru Pak. mau ikut telegramnya. Nah, jadi ini. Nah, scroll ke atas. Karena terus ke atas. Nah, terus ke atas. Begini ya. Cari Bu Mainkan sampai ke atas. sampai ke atas banyak soalnya. Sampai ke Kalau Bapak ujung ya Ibu, Pak. banyak nih. Nih, entah berapa ribu nih. Tetapi yang makin ke akhir-akhir ini adalah yang terupdate. Iya Pak, betul. Terupdate karena mana yang baru-baru gitu. Tetapi kenapa kita simpan seluruh soal-soal ini di sini? Supaya kita belajar terus gitu. Belajar terus, dan mana soal-soal yang lama, mana soal-soal yang baru. Nah, kalau cara murahnya tentu saya klik media, umpamanya kan saya scroll ini di media. Saya pengen nengok soal yang lama gitu ya. Kita bisa klik lama-lama di sini, klik mata. Kamu udah tuh. Nah, jadi ini contoh.
Ini kalau ada berbentuk gambar harus diklik dulu. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Yang ditanya di sini, contoh gini, saya ingin menjawab, saya sembarang jawab aja dulu umpamanya kan B. Ternyata jawaban saya salah. Kalau salah merah dia. Kalau betul ada tanda checklistnya. Jawaban yang benar itu adalah A gitu kan. Saya sembarang klik ini, ternyata salah. Jawaban yang betul adalah B gitu kan. Nah, ini banyak nih sampai ke bawah nih Bapak Ibu. Banyak Pak. Nah, Iya Pak, banyak Pak. nah ini. Cuman yang bagian-bagian akhir itulah yang terbaru. Jadi Ibu udah bisa cara men-scroll. Nah, masuk ke grup Telegram, gerakkan jemari Ibu dari atas ke bawah. Pak, saya baru ikut ini Mengerjakan Telegram tugas di ini, Telegram Pak. itu lebih asik, Pak. Lebih asik ada bunga-bunganya kalau betul. Iya, iya Pak, semangat kami Pak. Pak. Jadi ngerjakan 1-2 sambil jalan sambil apa lebih nyaman, Pak. Kalau di WhatsApp itu harus benar-benar menyita apa namanya menyiapkan waktu. Kalau yang di WhatsApp kita nggak tahu mana kuncinya gitu. Kita hanya tahu presentasi itunya, itu bedanya kalau kita bikin polling di WA dan bikin polling di ini. Kenapa saya coba di WA tadi? Agar Bapak Ibu sebenarnya memberikan stimulasi aja sebenarnya kepada Bapak Ibu agar membaca, agar latihan gitu. Oke Bapak Ibu, ada barusan bapak-bapak yang apa? Ada apa Pak? Tadi ada yang belum join di Telegram atau gimana? Saya belum masuk alamatnya, grupnya apa ya Pak? Gimana Pak? Grup Telegramnya saya baru masuk, baru ikut sekali ini Pak. Iya, sama saya juga Bapak baru masuk pembekalan. Iya ini baru masuk ikut itu musuh. Oh iya boleh. Jadi Bapak Ibu, ini saya ingin informasikan kepada Bapak Ibu semua, itu kan peserta yang sudah mendaftar itu dia terkumpul di sini nih Bapak Ibu. Peserta yang mendaftar ini dia terkumpul di kalau mau join peserta itu ada di sini. Sini ada 321 peserta. Kita akan belajar di sini Bapak Ibu. Jadi nanti di ini aja kalau mau join nanti ya di Japri saja. Ini khusus bagi yang akan ujian. Bagi yang belum pintar. Jadi kalau yang mau join ya di WA aja tuh nomor saya kirim. Bapak Ibu, ini khusus pembekalan ini kita ini kan khusus buat teman-teman yang akan ujian akhir bulan ini. Sedangkan teman-teman yang belum PPG, Mbok ya sabar karena prosesnya nanti akan banyak yang harus dilalui gitu ya. Nanti terpanggil PPG dulu, kemudian ikut kuliah PPG dulu, kemudian nanti baru masih banyak langkahnya Pak ya. Ya, panjang perjalanannya. Masih panjang perjalanan. Iya. Ya Pak. Pusing, mungkin Pak yang pusing. Masih ngeresum dulu Pak, masih ngeresum dulu. Iya. Jadi itu kira-kira. Baik, saya beri waktu untuk pertanyaan lebih kurang 10 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Saya tanya Pak. Silakan. Terkait masalah itu tadi Pak, terkait masalah teori-teori Pak. Memang pengalaman saya, kita sudah berkali-kali untuk belajar Pak, tapi nggak nyantol-nyantol Pak. Tidak paham betul Pak. Nah, ketika ada yang menerangkan Pak, menerangkan kita itu lebih mudah Pak untuk apa namanya pemahaman. Saya Pak, masukan dari saya, gimana kalau terkait teori ini kita ulang-ulang. Baik. Apa namanya, ada pokoknya masalah teori belajar itu kita ulang-ulang terus sampai betul-betul lengket di ingatan dan pemahaman kita. Yang penting Bapak Ibu tidak hanya sekali 2 kali saja membaca materi itu, harus diulang-ulang memang.
Bapak Ibu, saya sering sampaikan ke teman-teman, yang kita lakukan itu harus diulang-ulang. Kenapa? Kalau hanya sekali 2 kali saja kita baca atau kita itu memang belum dapat gitu. Nah, teknik belajarnya begini. Contoh gini, kita harus fokus dan targetkan. Bentar. Contoh gini, behavioristik. Coba fokus behavioristik. Apa tuh behavioristik? Nih, apa kata kuncinya? Apa ciri khasnya? Nah, jadi sehingganya seperti tadi yang saya coba kasih hitam-hitamkan itu kan memudahkan kita sebenarnya untuk memahaminya, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tengok ini. Sehingganya lebih mudah kita memahaminya. Gini, behavioristik. Ada nggak filenya tuh Pak Ketua? Perubahan tingkah laku gitu kan. Ini belum ini terputus file ini. Nanti saya kirimkan di grup. Aman itu. Terima kasih. Ya. Kemudian contoh gini, memahami teori behavioristik. Kata kuncinya perubahan tingkah laku. Di situ ada stimulus dan respon. Stimulus itu dari guru, respon itu dari siswa. Nah, jadi dan faktor lain juga yang dianggap penting di sini adalah penguatan. Penguatan ini adalah reinforcement. Nah, itu. Nah, jadi ini ketika nanti Bapak Ibu buat peta konsepnya macam beginian, udah. Nah, behavioristik itu adalah teori belajar yang mengharapkan perubahan tingkah laku dari malas jadi rajin. Kemudian dari tidak termotivasi menjadi termotivasi. Kemudian ada stimulus dari guru, yaitu reward, reinforcement, penguatan sehingganya anak-anak termotivasi. Nah, hal-hal yang berkenaan dengan itu berarti itu teori belajar behavioristik. Nah, sehingganya ada kata kunci yang bisa kita ingat-ingat dan dengan sembari daripada itu kita memahaminya. Nah, itu nah, teori kognitif. Nah, itu lagi. Coba bila perlu di modul Bapak Ibu itu di stabilo. Jadi Bapak Ibu, saya kan mengharuskan Bapak Ibu modulnya di print, wajib di print modulnya, kemudian di stabilo yang menjadi kata-kata kunci. Nah, kemudian yang paling penting kan kalau kita usia 40-an, 50-an ini kan kadang-kadang untuk membaca itu kan memang sudah berat gitu ya. Maka mendengarkan penjelasan seperti yang kita lakukan via Zoom atau yang ada di YouTube itu setidaknya membantu lah gitu ya, setidaknya membantu. Yang penting harus didudukkan satu-satu dulu. Bapak Ibu jangan memikirkan banyak sekali materinya nih. Waduh, banyak sekali nih. Aduh, pusing. Bapak Ibu belum itu udah pusing duluan. Nah, jangan dipikirkan. Baca aja, ikuti. Sama kayak teman-teman Bapak Ibu, tugas-tugas Bapak Ibu nggak usah Bapak Ibu pikirkan. Yang penting Bapak Ibu kerjakan aja, kan begitu ya. Ya kalau dipikirkan kan stres kita. Bapak Ibu nggak boleh stres. Jadi kadang nggak terkerjakan Pak, banyak betul. Nah makanya saya akan bilang begini Bapak Ibu, di grup kita itu kan kita kasih tanggal malah. Contoh gini. Ketika di grup pembekalan kita tuh Bapak Ibu, ntar saya lihat dulu ya, kan kita runut itu tuh maka saya bilang satu hari itu wakafkan waktu agak 1 jam ya Bapak Ibu kan gitu. Nah, agar apa, manajemen waktu sih sebenarnya seperti yang kita kirim ini kan kemarin kita ulang lagi nih, 3 Januari ini linknya, 4 Januari ini linknya, 5 Januari ini linknya, 6 Januari ini linknya gitu ya, 7 Januari ini, setiap hari kita update di grup itu. Ini udah kita kumpul dari yang kemarin-kemarin gitu. Nah, besok nanti kita coba lagi, kita ganti tanggalnya. Untuk hari ini tuntaskan ini gitu. Dan
Tapi memang saya paham PPG sekarang berat memang. Karena memang kita harus berkutat dengan learning management system. Kemudian kita harus mengirim tugas. Apalagi teman-teman yang kemarin UKIN itu beban mentalnya juga berat. Bapak Ibu, kalau UKIN, nih ada suara-suara ini. Saya ingin sampaikan sedikit. Bapak Ibu, kalau UKIN itu oke lah LPTK yang menentukan lulus atau tidak lulusnya Bapak Ibu. Tapi kalau UP PPG itu nasional yang menentukan, pusat yang menentukan. Karena tidak bisa main-main gitu kan. Berapa yang Bapak Ibu betul, itulah yang didapat. Nah, kalau UKIN masih ada istilahnya kalau kita belajar didaktik metodik dulu kan ada PAN, ada PAP gitu ya. Kalau PAP penilaian acuan patokan. Nah, itu yang berlaku nanti di UP, UKM PPG. Tapi kalau PAN, penilaian acuan norma, ya oke lah normatif ya. Ada pertimbangan ini, itu segala macam. Oke, saya kira itu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Besok kita lanjutkan kembali. Terakhir Pak. Halo Pak. Pak Ketua. Iya. Ada mau tanya? Silakan. Satu Pak. Satu aja Pak. Halo Pak. Boleh. Enggak terkait dengan masalah teori Pak. Itu saya banyak temukan kan kalau misalkan dia satu tujuan apa aja teori aja itu kayaknya nggak bisa dipahami kan. Cuman kalau dalam satu soal itu Pak di situ ada saya tengok ada kognitivisme, ada kontributisme dan ada sosial untuk mencari kata kunci yang paling utama apakah itu sosial atau kognitivisme atau kontributisme itu gimana Pak? Saya kasih contoh ya sebentar ya Pak ya. Ya, saya karena kasih ada satu soal tiga-tiganya ada di situ Pak. Iya, oke. Ini contoh soalnya. Saya liatin sama Bapak ya. Karya. Contoh gini, behavioristik. Contoh gini ya. Nah, pada kegiatan pembelajaran PAI di sekolah dasar, guru melakukan kolaborasi dengan seorang ustadz yang fasih membaca Al-Quran. Guru meminta peserta didik untuk memperhatikan bacaan murattal Al-Quran yang dibacakan ustadz tersebut. Setelah selesai memperhatikan bacaan ustadz, peserta didik dipersilahkan untuk mencoba menirukan tilawah Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh ustadz. Berdasarkan deskripsi kegiatan tersebut, teori belajar yang digunakan oleh guru dan peserta didik adalah A. Teori belajar sosial, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Kognitivistik, E. Teori belajar humanistik. Ini yang Bapak maksudkan tadi. Bukan ini Pak, ada satu lagi Pak soal yang dia betul-betul mirip dengan teori sosial, terus kognitivistik sama konstruktivistik mirip kali Pak. Salah satunya misalkan apa Pak? Keinginan tahu satu, yang kedua adalah tentang pengalaman. Ini kan kalau konstruktivistik salah satu kan juga identik dengan pengalaman ya Pak ya. Ya. Yang dibangun dengan sendirinya ya Pak ya. Ya. Nah, di situ juga ada kognitivistik juga Pak. Makanya jawabannya kan agak sedikit kurang paham gitu Pak. Ada. Oke. Nanti kalau ketemu soalnya kabari nanti ya Pak ya. Kalau yang seperti itu gimana Pak kata kuncinya Pak? Yang ini yang barusan ini. Iya. Yang barusan ini kata kuncinya meniru. Meniru nih. Kalau meniru itu teori belajar sosial. Sosial ya Pak, sosial. Benurang, Pak. Albert Benurang. Jadi ya tadi kan kita udah singgung sedikit. Kalau meniru itu teori belajar. Ini kan Ustadz mencontohkan siswa menirukan bacaan segala macam. Ya, Pak. Oke. Nanti coba dikirim soalnya yang mana supaya kita itu atau dilempar ke grup nanti di grup itu di ini dikeroyok sama teman-teman itu insyaallah makin mantap itu asik di grup itu seperti kejadian seperti yang kemarin-kemarin. Oke Bapak Ibu. Pak, di terakhir misalnya Pak. Kalau meniru tadi sosial Pak ya. Ya, kalau meniru itu sosial Bapak. Pak. Ya. Terakhir ini Pak,
mau tanya Pak. Ya. Untuk soal 120 itu Pak, ada nggak Pak KKM yang harus sekian betul lah baru lulus berapa? Nah, itu yang disebutkan tadi. Ya, 85 Pak. 85 Pak ya. Ya, wajib betul 85 Pak. Oke, makasih Pak. Kalau kurang dari itu enggak lulus. 84,5 umpamanya kan. Akan lulus semua Pak. Cuman makanya begini Bapak Ibu. Tidak logis memang gara-gara 3 jam atau gara-gara 1,5 jam korban 3 bulan gitu kan. 4 bulan bahwa proses yang 3 bulan atau 4 bulan itu ditentukan 1,5 jam atau berapa jam? 3 jam. 3 jam. 3 jam Pak, 3 jam. Ya, perjuangan 3 bulan ditentukan oleh 3 jam. Tidak logis memang sih, tetapi memang skemanya seperti itu, kita mau ngapain, ya kan? Bahwa ada UKIN dan ada UP. Pengalaman Bapak Ibu 2021 dan 2022, ada yang lulus UKIN tapi tak lulus UP. Ada yang lulus UP tapi tak lulus UKIN. Sama saja, sama-sama tak lulus PPG. Jadi lulus UKIN, lulus UP, nah gitu. Oleh karena itu berdoalah kita, berikhtiar maksimal, jaga kesehatan, fokus, serius, sungguh-sungguh, ya. Bapak Ibu nggak usah kita lakukan aja, do the best all the time, lakukan saja yang terbaik, terus menerus, doakan sehat, doakan dimudahkan. Maka di setiap pembekalan itu saya tak berhenti berdoa. Rabbana yassir alaina wa la tu'assir. Ya Allah ya Tuhan, mudahkan, jangan dipersulit ya Allah. Rabbana tammim bil khair. Ya Allah ya Tuhan, sempurnakan dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada daya upaya dan kekuatan melainkan Engkau yang punya ya Allah. Kan itu. Setiap kali pembekalan pembukaan itu yang kita baca terus. Spiritual kita harus ditingkatkan Bapak Ibu. Apalagi kita guru agama nih ceritanya. Guru agama spiritualnya harus tinggi. Di samping memang usaha maksimal gitu ya. Oke Bapak Ibu. Terkait masalah jadwal Pak, jadwal pembekalan Pak, jamnya. Oh, pembekalan jamnya. Kita biasanya kalau 10 hari menjelang ujian ini, itu kita bisa setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari itu kemungkinan jam 19.00 WIB atau 20.00 WIB, atau seperti kemarin kita sempatkan sore. Sore itu biasanya 16. Antara rentang waktu itu 16.00 WIB, atau 19.00 WIB atau 20.00 WIB, rentang waktu itu, karena pagi kita bertugas, nggak mungkin kita pembekalan pagi. Jadi rentang Pak, waktu jangan itu, terlalu malam Pak. Nah, ya. Kalimantan malam ini sudah Pak. Ya, kalau di Indonesia Timur ini sudah jam berapa ini ya? Kalau waktu Indonesia Barat memang jam 21.43. Kalau di Indonesia Timur itu 1,5 jam rentang waktu atau 2 jam, itu beda waktunya. Oke lah Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kita akan Jangan lupa ya Pak Ketua, sudah selesai. Mana kata kuncinya tadi? Kata kunci? Ya, file yang tadi Pak Ketua. Besok jangan lupa di-share gitu ya. Oh iya. Jadi teori belajar tadi Pak. Ya, yang teori belajar tadi itu ya. Aman itu, aman. Itu, Pak. Siap, karena itu yang banyak keluar itu Pak. Iya, oke, siap. Kita ini belum masuk nih ke TPACK abad 21 segala macam. Tapi soalnya udah ada di grup kok. Insyaallah nanti. Pokoknya sampai ujian intensif terus kita, dan nanti saya akan kirimkan apa yang poin-poin penting persiapan ujian kita. Makasih Bapak Ibu sekalian. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung boleh, nanti itu nomor WA saya sudah saya kirim, dan silakan nanti bareng-bareng kita belajar bersama, lulus semua, amin. Seperti teman-teman yang sudah lulus di angkatan sebelum. Yang retaker jangan menyerah, tetap semangat. Dan yang first taker batch 3 nggak boleh retaker. Nggak boleh retaker. Nggak boleh. Oke, amin. Kita sudahi pengajian kita ya, kita sudahi pembekalan kita malam ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah